pemahaman bagaimana sih penanganan pada saat jika terjadi kecelakaan bahan kimia. Baik, sebelum kita mengarah ke SOP mungkin sedikit saya jelaskan tentang masalah bagaimana sih kalau misalkan bahan kimia ini digunakan sebagai senjata untuk melukai manusia. Di antaranya ada sejarah-sejarah senjata kimia yang bisa, maksudnya kimia yang dijadikan senjata untuk melukai manusia. Di antaranya ada kalau ini efek dampak dari penggunaan senjata kimia yang sifatnya melumpuh atau bisa meluruhkan jaringan kulit. Biasanya ini disebabkan oleh, kalau untuk senjata kimia ya biasanya dipergunakan dalam perang dunia I biasanya. Cuma di sini sekedar kita mengetahui saja efek dari dampak seburuk apakah kalau misalkan kimia ini dijadikan senjata untuk melukai atau merusak makhluk hidup. Ya seperti ini. Contohnya dengan fosfor putih, coba. Yang fosfor putih. Fosfor putih. Fosfor putih di atas itu, di atas. Ngeri ya. Senjata biru nih. Ibu dah 12 ada itu. Orang-orang yang ada di gerbong bawah tanah. Jadi sifatnya ini kalau sarin ini dia tidak berwarna, tidak berbau, jadi susah untuk dideteksi. Cuman bentuknya cair. Tapi begitu dikenai aksi mengepul di udara, maksudnya begitu cairan tersebut kena udara, jadi si ininya tuh langsung meluas gitu. Gasnya itu berubah langsung menjadi gasnya langsung meluas dan bisa merusak area pernapasan dan paru-paru. Makanya yang terkena gas sarin ini biasanya langsung terjadi penumpukan selaput ini di paru-paru. Ke Palestina dengan bom fosfor putih. Hasilnya kalau fosfor putih ini sifatnya di udara itu meledak. Ketika meledak dia bisa merusak jaringan kulit, melepuh sampai ke tulang-tulang. Contohnya tadi yang gambar tadi. Nah, yang ini. Bisa ini korban dari fosfor putih. Nah, ini biasanya oleh fosfor putih. Dia merusak jaringan kulit, kemudian sampai tembus ke tulang-tulangnya. Ini biasanya cuman kalau yang melepuh-melepuh kayak gini, efek klorin yang terlalu berlebihan. Makanya di sini kenapa saya lebih mengarahkan untuk masalah tentang SOP penanganan kecelakaan bahan kimia. Karena apa? Pada saat kita melaksanakan penanganan, kita nggak bisa sembarangan untuk main langsung turun ke lapangan. Minimal kita harus memperhatikan beberapa alat pelindung diri seperti masker, seperti APD, alat pelindung diri, sampai sepatunya pun kita harus pastikan benar-benar ready. Jadi tujuan kami di sini itu untuk melatih
bapak-bapak istilahnya jika terjadi kecelakaan bahan kimia. Mungkin kalau untuk pengenalan bahan kimia, pengenalan kimia sebagai dijadikan sebagai senjata untuk melukai manusia cukup sampai sini. Sebenarnya materinya banyak, cuma nanti kebanyakan teori juga pusing juga. Bagus kita langsung ke SOP-nya saja ya, Pak. Ada masker tertentu kah? Apa ada suite tertentu? Bagaimana? Masker tertentu dia. Lebih M3. Oh, lebih ke arah masker ya. Nah, Jadi untuk pada saat jika terjadi sesuatu istilahnya kecelakaan, entah itu tumpahan, entah itu kebocoran, baik itu gas ataupun cair. Kalau untuk Bapak sih sebenarnya dua saja yang Bapak harus lakukan, karena yang mungkin mengingat kalau untuk APD-nya kan kurang juga Pak. Untuk maskernya juga istilahnya alat pelindung diri yang memadai untuk kita melakukan olah TKP di dalam ruangan yang sudah terkontaminasi bahan tersebut. Kalau untuk pegawainya sendiri sih mungkin cukup menyelamatkan diri, itu yang pertama. Yang kedua, mengosongkan area tersebut, menyelamatkan diri dan mengosongkan area tersebut sambil menghubungi, khususnya kalau untuk Brimob ya tim KBRI ini Pak. Jadi mau gimana pun kalau untuk istilahnya penanganan tetap dari kami Pak. Istilahnya meskipun di sini ada, kecuali kalau misalnya di sini ada dikasih alat suite alat masker yang memadai untuk melakukan penindakan di situ mungkin bisa, cuma kan terbatas juga, karena kalau untuk penanganan tersebut nggak cukup 1 orang 2 orang, harus beberapa orang. Di antaranya nanti ada tim entry, tim yang masuk, dan medis. Jadi jumlahnya 15 orang. Mungkin nanti dari bapak-bapak kami butuh tim entry-nya 2, tim dekonnya 3, mungkin nanti petugas akses kontrolnya 1 saja. Untuk spesial teknis mungkin nanti dari kami itu aja sih Pak. Jadi berapa, 6 orang ya? 5 apa 6 orang lah nanti Pak, kita buat simulasi di ini. Jadi pada saat terjadi kecelakaan, yang tadi, yang maksudnya kita raba-raba kan nggak mungkin juga. Intinya kita berpatokan dengan alat sebenarnya. Makanya kalau kita nggak ada alat pun kita sama saja nggak bisa untuk melaksanakan penanganan. Patokannya alat. Makanya kalau kita dalam melaksanakan penanganan tanpa didukung dengan alat deteksi, alat